Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi keselamatan dan keamanan transportasi. Yang pertama yaitu adalah keselamatan transportasi. Keselamatan transportasi mengacu pada upaya dan langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan atau insiden yang dapat membahayakan penumpang, pengemudi, atau kendaraan. Ini mencakup berbagai upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca buruk, kerusakan kendaraan, atau kesalahan manusia. Atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan fisik. Baik, contoh-contoh untuk keselamatan transportasi yaitu penggunaan sabuk pengaman saat berkendara. Kemudian adalah pemeriksaan rutin kendaraan seperti servis bulanan atau yang lain. Kemudian yaitu pembatasan kecepatan biar tidak ngebut-ngebut. Dan kemudian yang terakhir pendidikan dan pelatihan dalam berkendara. Baik, selanjutnya yaitu adalah untuk keamanan transportasi. Keamanan transportasi berfokus pada perlindungan terhadap ancaman eksternal yang dapat membahayakan keselamatan penumpang atau merusak sistem transportasi itu sendiri. Itu melibatkan perlindungan terhadap potensi ancaman seperti terorisme, sabotase, atau mungkin pencurian, atau mungkin bisa jadi kejahatan yang lain. Contoh dalam keamanan transportasi yaitu pemeriksaan keamanan di bandara untuk mencegah pembajakan pesawat, terus pengawasan terminal atau di stasiun kereta api untuk menghindari tindakan kriminal. Mungkin bisa juga dengan penerapan CCTV di jalan-jalan. Nah, sekarang adalah penjelasan dasar hukum. Dasar hukum keselamatan transportasi adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan transportasi darat, laut, dan udara untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran pergerakan orang maupun barang. Regulasi ini mencakup aspek teknis seperti kelayakan kendaraan, operasional transportasi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan, mengurangi risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dan internasional dalam sektor transportasi. Terdapat dasar hukum keselamatan transportasi darat. Secara definisi, merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur standar atau tata cara dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan lalu lintas serta angkutan jalan guna menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran mobilitas kendaraan, penumpang, serta barang. Dasar hukum yang berlaku yaitu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, Peraturan Pemerintah dalam kurung PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Yang ketiga, PP Nomor 37 Tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang keempat, Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 75 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Lalu ada dasar hukum keselamatan transportasi laut. Secara definisi merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayaran untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran transportasi di area perairan. Nah, terdapat dasar hukum yang berlaku yaitu nomor 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kedua, PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian. Yang nomor 3, PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran. Yang keempat, Permenhub Nomor 45 Tahun 2021 tentang standar kelaikan kapal niaga. Lalu yang terakhir ada dasar hukum keselamatan transportasi udara. Secara definisi juga
merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur standar prosedur dalam tanggung jawab dalam penyelenggaraan penerbangan guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran transportasi di udara. Dasar hukum yang berlaku ada: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. 2. PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Nomor 3 PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang penerbangan. Yang keempat ada Permen-Hub Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara. Selanjutnya, definisi sistem transportasi merupakan rangkaian dari sebuah subsistem yang saling berkaitan pada suatu aktivitas, di mana di sini tuh rangkaian itu dia terdiri dari beberapa elemen, dan untuk subsistemnya dalam konteks transportasi itu dia terdapat beberapa komponen yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada moda transportasi, yang kedua itu ada infrastruktur, dan yang ketiga itu ada sistem pengelolaan lalu lintas. Nah, di sini komponen-komponen tersebut itu dia saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai contoh, sebuah mobil ya. Sebuah mobil ini berperan sebagai moda transportasi. Kemudian mobil ini membutuhkan adanya jalan. Jalan di sini sebagai peran dari infrastruktur. Mereka dua komponen ini dia itu saling berkaitan sehingga dapat menciptakan operasi yang baik dan benar kan. Nah, selain itu sistem transportasi dia itu juga mewujudkan fungsi dengan tujuan hasil akhir yang diimpikan. Maksud dari fungsi di sini itu fungsi utama dari transportasi. Nah, fungsi utama dari transportasi dia itu dapat mencakup mobilitas baik dari orang maupun barang, kemudian distribusinya, kemudian sistem pengaturan lalu lintasnya. Nah, di sini hasil akhir yang diinginkan itu maksudnya itu sistem transportasi diharapkan dia itu dapat mencakup 4 aspek. Nah, 4 aspek ini yang pertama aspek kelancaran. Nah, aspek kelancaran di sini tuh maksudnya adanya sebuah sistem pengaturan lalu lintas yang dapat memastikan sebuah perjalanan ini dapat seefisien mungkin gitu kan. Nah, aspek yang kedua itu kenyamanan. Kenyamanan itu bisa dari kondisi dari transportasinya. Dia itu apakah dia itu sudah usang atau tidak, terus apakah dia juga ada fasilitas pendukung yang mana dia itu bisa pengguna disabilitas itu dapat menggunakan juga, dapat nyaman dalam transportasi itu tadi. Kemudian aspek yang ketiga itu keamanan. Keamanan di sini tuh adanya sebuah sistem pengawasan yang mana pengguna di sini itu terjauhkan dari potensi-potensi yang dapat membahayakan pengguna ini menggunakan transportasi tersebut. Dan aspek yang terakhir yakni keselamatan. Keselamatan di sini itu sebenarnya berkaitan juga dari upaya-upaya yang di atas tadi. Cuma di sini aspek keselamatan itu dia itu juga memastikan sebuah pengguna ini seorang pengguna itu dapat menggunakan transportasi tersebut dengan hati yang tenang. Maksudnya di sini tuh dia itu terhindarkan dari bahaya kecelakaan maupun yang dapat membahayakan penggunanya. Sekian. Masalah utama keselamatan dan keamanan transportasi. Indonesia memiliki banyak regulasi yang mengatur keselamatan dan keamanan pada sektor transportasi. Namun, pada praktiknya masih banyak kecelakaan yang terjadi. Berikut adalah permasalahan utama dalam aspek keselamatan dan keamanan transportasi. 1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam meningkatkan keselamatan transportasi secara terintegritas.
2. Minimnya kesadaran dan peran masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi. 3. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi. 4. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecakupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai perkembangan teknologi. 5. Minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia transportasi sesuai kompetensi standar. 6. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan. 7. Belum terintegritasnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan kerja. 8. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan peristiwa kecelakaan, sehingga supaya kejadian tersebut tidak terulang dan dapat diminimalkan, maka perlu dilakukan upaya peningkatan keselamatan transportasi di seluruh sektor. Sumber utama kecelakaan dari transportasi darat yaitu ada faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Kalau faktor manusia itu kelalaian saat mengemudi, lelah atau mengantuk, atau pengaruh alkohol atau obat-obatan itu bisa menjadi sumber utama kecelakaan. Kemudian faktor kendaraan yaitu jika kendaraan remblong, ban alus, atau pecah saat berkendara itu menyebabkan kecelakaan. Kemudian faktor lingkungannya itu jalan berlubang, jalan licin, jalannya tidak rata, atau cuaca lagi ekstrim seperti hujan deras, berkabut, dan angin kencang. Kemudian sumber utama kecelakaan transportasi laut itu ada 4 faktor, yaitu faktor manusia, faktor kapal, faktor cuaca dan lingkungan, dan faktor infrastruktur dan regulasi. Kalau faktor manusia itu biasanya kelalaian nahkoda atau awak kapal dalam navigasi. Faktor kapalnya itu kapal tidak layak karena kekurangan perawatan, kemudian kerusakan pada mesin atau sistem navigasi. Faktor cuaca dan lingkungan seperti cuaca ekstrim, badai, gelombang tinggi, atau kabut tebal. Faktor infrastruktur regulasi, contohnya kurangnya fasilitas pelabuhan yang memadai, keterbatasan sistem pemantauan lalu lintas laut atau VTS. Kemudian ada sumber utama kecelakaan transportasi udara, yaitu untuk faktor manusia biasanya kesalahan pilot dalam navigasi atau pengambilan keputusan, kelelahan akibat jam terbang yang tinggi, atau kesalahan pengendalian lalu lintas udara atau ATC. Kemudian faktor teknis dari pesawat sendiri yaitu kegagalan mesin atau sistem pesawat. Kemudian cuaca dan lingkungan seperti cuaca ekstrim, badai petir, turbulensi, kabut tebal atau angin kencang, tabrakan dengan burung yang dapat merusak mesin pesawat. Kemudian ada faktor infrastruktur dan regulasi, biasanya kesalahan dalam desain bandara atau sistem navigasi. Kemudian ada gangguan pada sistem komunikasi antara pesawat dan menara kontrol. Kemudian di sini ada aplikasi dalam keselamatan transportasi. Di sini ada pengaplikasian keselamatan transportasi darat, udara, dan laut. Untuk keselamatan transportasi darat, yang pertama, bagi pengemudi mobil. Pertama, harus menggunakan sabuk pengaman setiap saat. Kemudian, patuh pada rambu lalu lintas dan mematuhi batasan kecepatan. Yang ketiga, memastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum perjalanan. Yang keempat, menghindari penggunaan ponsel saat berkendara. Kemudian yang kelima, jangan mengemudi dalam keadaan mengantuk.
Bagi pengendara motor, yang pertama ini harus menggunakan helm standar SNI yang sudah ditetapkan dengan tali yang terpasang dengan baik. Kemudian yang kedua, memakai jaket dan perlengkapan keselamatan lain seperti sepatu, jaket, sarung tangan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jangan melawan arus dan mematuhi rambu lalu lintas. Yang keempat, menghindari menyalip secara berbahaya dan menjaga jarak aman terhadap kendaraan lain. Untuk bagi pejalan kaki, diharuskan menggunakan trotoar jika tersedia. Kemudian yang kedua, selalu menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga ini harus senantiasa memastikan melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberang. Untuk keselamatan transportasi udara saat naik pesawat, yang pertama ini harus mendengarkan instruksi dari pramugari sebelum penerbangan. Kemudian mengenali lokasi pintu darurat dan mengetahui alat keselamatan. Yang ketiga, memakai sabuk pengaman saat duduk. Yang keempat ini mematikan atau mengaktifkan mode pesawat pada perangkat elektronik. Yang kelima, tetap di tempat duduk kecuali benar-benar perlu ke toilet dan menghindari bergerak saat lampu sabuk pengaman menyala. Untuk keselamatan transportasi laut, saat naik kapal, yang pertama ini menggunakan jaket pelampung jika diminta untuk digunakan. Kemudian yang kedua ini memperhatikan kondisi cuaca. Yang ketiga, mengikuti arahan awak kapal dalam keadaan darurat. Yang keempat ini jangan berdiri di pinggir kapal tanpa pegangan. Dan yang kelima, memastikan muatan kapal tidak melebihi kapasitas. Kemudian di sini ada manfaat pengaplikasian keselamatan transportasi. Yang pertama ada mengurangi risiko kecelakaan. Jadi jika setiap orang mengaplikasikan keselamatan transportasi, risiko kecelakaan ini juga akan berkurang. Kemudian yang kedua ini ada mempercepat respon darurat. Yang ketiga, melindungi nyawa dan kesehatan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan publik. Untuk yang kelima, memantau dan menganalisis perilaku pengemudi. Dan yang keenam ini, memberikan peringatan dini terhadap potensi bahaya. Untuk yang ketujuh, meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam peraturan. Yang kedelapan, mengurangi kerugian ekonomi. Di sini mengacu pada seperti kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan, maka lingkungan itu biasanya akan rusak atau hal lain. Jadi dapat mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kecelakaan atau hal apapun. Yang kesembilan, yang terakhir adalah mengurangi dampak lingkungan seperti polusi atau kebocoran bahan bakar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kecelakaan dalam transportasi di Indonesia. Di sini kita akan bagi contoh kecelakaannya pada 3 sektor, yaitu pada transportasi udara, transportasi laut, dan transportasi darat. Untuk yang pertama, saya akan memberikan contoh untuk transportasi udara. Kecelakaan di transportasi udara yaitu kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 sejatinya dijadwalkan terbang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun hujan deras di jalur terbang membuat penerbangan delay selama 30 menit. Pukul 14.36, pesawat akhirnya diperbolehkan lepas landas.
yang kurang lebih terjadi pada tanggal 9 Januari 2021. Jadi penerbangan Sriwijaya bernomor penerbangan SJ182 ini memiliki rute Jakarta menuju ke Pontianak dengan seri pesawat Boeing 737-500. Jumlah penumpangnya dikatakan pada detik.com, bersumber dari detik.com adalah 50 penumpang termasuk 7 anak-anak dan 3 bayi dan 12 awak pesawat. Jadi faktor kecelakaan ini sendiri ada pada kerusakan pada sistem autopilot yang jelas saja itu termasuk dalam lalainya dalam pengaplikasian keselamatan transportasi udara. Jadi menyebabkan kegagalan sistem dan juga terdapat lagi faktor kekurangan pemeliharaan seperti pemeliharaan rutin dan lain-lain yang menyebabkan pesawat itu sendiri kurang memadai pada saat perjalanan. Adapun pula human error di sini, mungkin beberapa faktor kelalaian dari maskapai atau pilot itu sendiri dalam mengemudi pesawat. Jadi pesawat ini jatuh di Laut Jawa sekitar 11 km dari pantai utara Jakarta dan dinyatakan semua 62 orang di pesawat tewas. Dan untuk yang kedua yaitu kecelakaan transportasi laut, namanya yaitu kecelakaan kapal KM Sinar Bangun. Kapal berukuran 17 gross ton dengan kapasitas 40 penumpang tenggelam di tengah perjalanan membawa total 188 orang. Tidak adanya manifest penumpang membuat tim SAR gabungan membutuhkan waktu 8 hari untuk memastikan jumlah penumpang kapal Sinar Bangun. Setelah melibatkan stakeholder setempat, tim penyelamat menyimpulkan ada 188 orang yang berlayar dengan kapal naas itu. Yang terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 2018 memiliki rute Danau Toba, Sumatera Utara, Indonesia dengan jumlah penumpang dikatakan pada detik.com yaitu lebih dari 200 orang termasuk awak kapal. Di sini penyebab kecelakaannya kurang lebih menjauhi aspek keselamatan transportasi. Yang pertama kelebihan muatan. Kelebihan memuatan sendiri dapat membuat kapal tidak stabil dan mudah terbalik saat kondisi cuaca buruk. Yang kedua adalah kurangnya pelampung, di mana di situ adalah kurangnya safety pada transportasi laut. Dan kondisi kapal yang buruk di sini kurangnya pemeliharaan yang kurang baik ya dan kurang cukup pada transportasi laut yang membuat kecelakaan fatal. Dan yang terakhir yaitu kita mengambil contoh pada kecelakaan transportasi darat yaitu kecelakaan bus di Tol Cipali tahun 2020. Di sini tertulis pada detik.com yaitu kecelakaan bus PO Sumber Alam di Tol Cipali tahun 2020. Pada tanggal 13 Februari 2020 berlokasi di Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Jumlah penumpangnya kurang lebih 60 penumpang dengan faktor kecelakaan yaitu yang pertama adalah kelalaian supir itu sendiri, mengingat bus tersebut melakukan perjalanan malam yang panjang sehingga ada kemungkinan bahwa supir itu mengantuk dan menggunakan kecepatan tinggi yang sangat membahayakan. Kondisi bus yang tidak optimal itu menjadi salah satu faktor utama karena menjauhi aspek keselamatan transportasi darat, tidak melakukan pemeriksaan rutin dengan baik, dan kurangnya pengawasan. Manajemen keselamatan perjalanan menyebabkan pengemudi tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Kurang lebih sekian. Terima kasih.